Satu-satu ritual dulu. Biar relax bro. Hah? Biar relax. Itu namanya ya. biar semangat gitu. Biar dia kalau pas tumbang tahu nggak sih, kalau gabut di jempolnya dipetek gitu. Tapi sabar. Gak sabar kan lihat lawannya siapa. Ini Ya. dia tim tuan rumah. Alter Ego. Alright, ini dia tim tuan rumah kita, Alter Ego. Minta tepuk tangan yang ada di studio. Gila, ini ada pembalasan dendam. Yap. Tim Alter Ego. Ada Udil di depan sana. Wih, dengan kacamatanya sebagai sang kapten. Bukan mah. Pengen lihat tuh kayaknya kayak gimana. Coba kayaknya gimana masukin ke Ah, Oke, kayaknya gimana, Del? Gimana gayanya tuh? Gimana? Gayanya Woi. dong. Oh gitu dong. Siap, Bos. Ini yang old school loh, yang dia Iya. begini terus dia jongkok gitu kan. Tapi gue suka banget videonya Udil yang di tadi opening TV-nya itu. Gue lebih fokus ke ini, ke Leo Murphy. Kenapa? Samping-sampingnya ada tas-tasnya. Wah, enggak. Asli, tadi keluar banget tuh. Itu khas banget soalnya. Kalau di Udil, gue kangen dia main Iya. dia online. Iya. Gue kangen dia. Dan ini adalah line up harusnya dari kedua belah tim. Dan Alter Ego dengan Udil, Pai, Ahmad, Silly Boy dan juga Leo Murphy. Ahmad kembali line up utama untuk kali ini Profesor kami dan akan menghadapi Beat, R7, Wiz, Albert, T-nya 3 dan juga Psycho. Oke. Mengingat ini adalah ajang pembalasan yang Iya, tidak iya. apple to apple. Iya. Membernya berbeda. Berbeda. Tidak ada scene di sini. Yap. Dan ini akan menjadi pertarungan yang baru lagi nih. Akan seperti apa nanti di Land Outdoor. Apalagi mengingat Alter Ego yang tidak mengubah rosternya sama sekali. Tidak ada Iya. Sing dan Lemong. Tidak ada Tidak ada alien juga Sing di dan Sing dan Lemong. Lemong. Sing dan Cuman, Lemong nggak ada. di sini kita juga ya sambil mengingatkan juga teman-teman di luar sana pastinya banyak bertanya tuh Lemon kemana, alien kita kemana, ini kemana, pasti fansnya banyak di luar sana kan yang mencari. Tapi balik lagi ini adalah keputusan dari bagaimana sebuah tim, coachnya ataupun teman-teman semua yang udah mungkin di dalam latihan bareng pasti ada sebuah apa ya? Decision Ada making sebuah lah. decision making, ada sebuah rencana yang udah mereka bangun bareng-bareng, meta seperti apa, pola permainan seperti apa, dan teman-teman yang diturunkan untuk player ataupun line up dari arah kawan. R7 yang nanti akan kita lihat juga apakah akan benar-benar bertemu Pai dan R7 kalau ngomongin masalah EXP Land. Apalagi dengan yang sekarang Ahmad akan berhadapan dengan Wiz, ini akan menjadi tantangan sendiri bagi Wiz. Mengingat Ahmad sangat agresif di laning phase di gold lane terutama. Dan di mid lane nanti akan kita lihat Udil versus Vin untuk dari segi setup. Siapa yang kira-kira akan mendapatkan Luoyi atau Farsia-nya? Karena kedua player ini sangatlah expert Berbahaya. terhadap dua hero seperti Farsia dan Luoyi. Dangerous. Hei, Dangerous. naon eta tuh, naon begitu tuh. Udil begitu kan? Oh ya. Set, set. Gua kata lu berenang. Kok Udil keren gue enggak ya? Lu Ya karena lu. buka jendela bagaimana sih? Enggak, itu Udil banget tadi kayaknya keren banget. Set. Udah lah kalau gitu ya, seperti biasa inilah wasit-wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan tim match yang ketiga. Let's go. Oke, ini dia 3 orang yang penting akan mengawal dan ini adalah match terakhir untuk malam minggu ini. Ada Yap. Buffy, Banyu dan juga Fadli. Waduh, ya seperti biasa ya. Nantinya setelah ini akan ada masing-masing coach Coach. yang akan masuk dan juga ya bersalaman dari jarak jauh sebelum nantinya mereka akan masuk ke sesi ban and pick. Oke, lihat udah mulai maju berarti tandanya coach kedua belah tim akan maju untuk menentukan siapa Waduh. yang akan mendapatkan first pick. Ini dia. Uduk rice ya. Nasi uduk versus nasi kuning. Nasi kuning atau acil? Acil versus nasi uduk, kita lihat. Ya, Yes. sama-sama bawa Regi Bawa versus Buku. Acil. buku. Beda sama coachnya Alter Ego yang season 4 kemarin ya.
yang jasnya gak ganti-ganti. Iya. Kangen gak kamu sama dia? Doko ya. Iya, kangen banget sama Doko loh. Parah. Doko, aku tahu kamu pasti nonton di rumah kan. Kita kangen Doko sama lo. Iya dong. Dengan ciri khas lo, dengan kertas dan juga Bener. jas lo. Yang lain bawa buku ya. Dia bawa HVS-an aja. Gak apa-apa. Gini nih. Bawa 2 Tahu lembar. nggak sih dia Gini. kayak sistem kebut semalam gitu. Iya, gini. Iya. Oke. Iya. Bro, nggak selamanya yang pakai buku itu menang. Dan ini dia Samsung Way to Victory dari Alter Ego. Waspada terhadap cloud dari Albert. Bermain dengan lepas, memberikan udil comfort hero-nya dan memastikan Leo Murphy tidak tershutdown dan waspada terhadap Paku itu. Oh, berarti kalau dari segi hero sendiri udah ada 2 hero yang memang diwaspadain ya. Berarti udah ada Cloud dan juga ada Pakuito. Ya Itu seperti kenapa sih, iya. Mak? Si Gayanya. Maman. Iya, Maman kenapa? Kenapa begitu sih, Man? Nah, udil lihat ini kayak sih. Udah. Mau tidur gitu kan. Aduh, tapi aku penasaran nih. Kenapa? Sekarang gini, Alter Ego tuh adalah salah satu tim yang katanya itu di bukan season kemarin, MPL atau apa aku lupa, dia tuh agak sedikit telat untuk memulai latihan, fase latihan. Oke, Tapi karena chemistry yang kuat, mereka berhasil juara MPLI. itu dia. Nah, kali ini nggak tahu apakah dia udah mulai latihan dengan waktu yang tepat, Yap. atau terlambat, atau malah Waktu yang salah Ya. apa? atau lebih dulu banget, Lebih maksudnya dulu banget. lebih dulu dibanding Iya, yang lain. benar. Karena aku nggak tahu latihan seperti apa. Dan Anarchy pun nggak tahu. Cuma Tapi nggak kayaknya- mungkin kayak Alter Ego latihan buat tempel season 7 pas di M2 kan nggak mungkin. Nggak masuk akal. Tenang aja. Pasti ada pola dong. Iya. Soalnya- Nggak semuanya udah di porsi-porsi. soalnya kalau misalnya Benar. tim yang lain kan katanya tuh waktunya normal. Berarti Benar. Anarchy juga harusnya ngikutin waktu yang sama ya kan. Betul sekali. Nah. Bang Iwan ketika mulai scream ini udah mulai ramai gitu Yap. kan. Itu banyak aku dengar dari mana ya? Waktu itu banyak kok di berita-berita sama. Dari tembok kayaknya. Hah? Dari tembok kayaknya. Tembok bisa Benar. berusaha berusaha. Didengerin aja. Iya. Bener. Kabarnya emang cepet Pak. kabarnya. Iya, jadi dia bilang gitu kayak misalnya banyak yang bilang kalau nggak salah Alter Ego tuh mulainya tuh nggak bareng sama yang lain, Oke. latihan terlambat. Tapi karena chemistry-nya yang kuat, mereka semakin main lepas, mereka tuh semakin jago. Makanya tadi Way to Victory-nya juga sempat ada main lepas. Main Iya, lepas, bermain lepas. Itulah yang ngebuat katanya Alter Ego menjadi salah satu tim yang ditakutkan. Apalagi dengan tidak adanya pergantian player. Nah, itu. Dari tim Alter Ego yang mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan dari tim Anarchy untuk saat ini. Udah Tapi- lengkap komposisinya. Udah Iya. lengkap. Tapi KB dulu sempat udah berada di belakang layar dalam sebuah tim untuk memicu player ini agar lepas mainnya. Gimana sih? Ya, Lepas. Bukan. Iya, kayak gitu. Bukan. Ya. Maksudnya ya udah kita main-main aja. Nothing tulus aja gitu. Nothing tulus aja. Sok main-main gitu hasil mah nggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama tahu Kita ntar all salah out di lah, mana. kita all out lah. Menang bareng, kalah bareng. Oh, Kayak gitu. tapi ini Ahmad ya kasih dengan rambut hitamnya kembali kali ini sudah nggak pirang. Udah ada Pai juga di sini. Ada Udil, Sally Boy di tengah sana. Bye. Bersama dengan sampingnya itu ada Leo Murphy. Nah, kalau dari Anarchy sih udah ada Finn yang kita lihat nih, ada R7, di sebelahnya udah ada Albert. Kok mirip? Apa? Gemoy berdua Ya kan, gitu. baby alien. Baby alien. Emang mirip-mirip sama alien-alien ya. Nah, ini dia langsung kita masuk ke draft pick. Alter Ego dan juga Anarchy Hoshi yang benar-benar ditunggu oleh kalangan kaula muda. Selaku Kaula Mobile Legends. muda. Yoi, kaula muda. Dan Alter Ego sudah mengamankan Jawhead dan juga Selena cepat banget bersama dengan Brody. Tanpa banyak pikir. Pilihan yang cepat, tepat dari kedua belah tim. Brody yang memang mengganggu banget pergerakan dari para tim-tim. Kenapa? Sementara itu untuk bandnya Selena, Jawhead, ada Brody dan juga ada Natalia. Masih template dan juga masih nggak jauh berbeda dengan match-match ataupun game-game yang barusan kita laluin ya. Yes. Dengan 4 hero yang bisa dibilang ini masih di asrama. Semuanya belum keluar kamar karena emang belum bisa bermain. Tapi Sylvana, wow, langsung di-ban begitu aja. Yes, jadi untuk para Alter Champ semuanya dan juga para Anarchy Kingdom, jangan lupa didukung kedua belah tim. Hari ini bertanding, nih match pembuka. Mereka akan bertemu lagi nanti ketika Anarchy menjadi tim tuan rumah. Masih Dah. lama tuh kayaknya. Masih lama. Masih lama. Masih lama banget. Udah ada satu buat Sylvana yang tandanya teguh, respect sekali. Yes. Tidak boleh dikasih Sylvananya Pak Pulung. Apakah Benedetta juga bakal di-ban di sini? Benedetta? Atau Matilda? Nggak tahu deh. Tapi nggak ada kedua itu kan? Cloud. Oke. Nggak ada kedua belah.
Gak ada sama sekali. Mereka nggak mau Mereka diganggu. lebih concern sama junglernya berarti, sama Sally Oh. Boy-nya. Dan ini kalau misalnya aku ada ngobrol sama salah satu pro player, aku bilang ini bisa dibilang secara nggak langsung adalah ketika Albert head to head dengan Sally Boy itu seperti Sin dengan head to head dengan Wan dulu. Oh, Ngerti gak? yang emang benar-benar intens lah. Sama-sama di jungler, sama-sama kasarnya adu head to headnya dari situ. Tapi Benedetta dan Esmeralda, dua hero overpower diambil dari tim hierarki Hoshi kali ini. Tapi nggak tahu Diadu apakah dropnya. apakah dari Benedettanya itu akan menjadi tank atau di arah offlaner, dan harusnya sih offlanernya udah pasti Esmeralda nggak sih? Iya. Benar, udah diamankan terlebih dahulu, dan bahkan kalau misalkan emang mengingat gameplay yang dimainkan sama Psycho dulu, Iya. Benedetta dijadikan roamer tank ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Tapi One dan Pakuito Panuan Paku itu sudah ya. diamankan terlebih dahulu, dan akankah Pakuito tank is real? Oh, Parsa dengan cepat ini droppingnya cepet banget loh dari kedua belah pihak loh. Iya. Mereka kayak udah pasti bus tak tuk tak tuk tak tuk gitu loh. Dan harusnya band kali ini mereka harus concern ke arah mid laner dari tim hierarki. Bisa kemungkinan besar adalah Roger mungkin yang bakal diamanin, ataukah Rogernya malah bakal diambil sama seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Isansin bahkan sejauh ini juga masih terlepas loh, belum ada yang nge-pick, tapi Pasti kemungkinan ini bakal di-ban deh. Dari Alter Ego mungkin Biasa. nge-ban karena Isansin agar nantinya untuk RRQ Hoshi nggak ada hero tersebut. Harusnya sih begitu ya. Dan mereka harusnya bisa adu dengan adanya Bruno, Iya. masih banyak Lancelot, masih ada juga di mid lane Granger kalau misalnya mau pakai Granger. Tapi kita lihat Louis untuk seorang Udil, padahal bisa dilihat di sini udah tidak ada support Louis. Slot untuk Louis harusnya udah diambil dengan Matilda, Be. Kenapa dia masih coba ngamanin Louis-nya? Ya karena bisa jadi bahkan ini Matildanya lebih untuk Leo Murphy, kan ada menutup kemungkinan. Oh iya. Kayak dia main dual support di mid, untuk sekarang possibility-nya sangat tinggi dengan burst damage yang cukup tinggi juga, karena lawannya adalah Esmeralda. Mereka sadar bahwa Matilda nggak bisa nge-burst ke arah Esmeralda, makanya mereka sangat concern terhadap Luoyi, apalagi masih ada Udil nih. Wah, benar juga sih. Jadi secara nggak langsung dengan kalkulasi KB, berarti tandanya bisa menjadi dua damager di arah Iya. midlane support. Ini bisa aja tadi dari Alter Ego juga udah nge-ban kayak ke arah Hayabusa. Akankah ini ada bau-bau dua marksman yang akan langsung diambil oleh Alter Ego, makanya mereka nge-ban langsung ke arah Hayabusanya. Yes, benar banget Hayabusa. Tidak akan ada permainan Hayabusa dari seorang Albert tentunya. Gue jarang banget lihat Albert pakai Hayabusa ya. Kapan ya? Lo pernah lihat nggak? Belum. Nggak pernah gua. Karena jangan-jangan buat Wish. Iya, Wish bisa. Kalau Wish kayaknya lebih ini nggak sih? Lebih wise untuk digunakan. Bener. Kalau misalnya Wish pakai Hayabusa, takut Hayabusa, berarti Vine pakai tank. Benedetta, Psycho-nya Sakonya bakal pakai ini. Iya, Benedetta. Satu slot lagi. Tapi tahu nggak? Apa? Di sini satu wish dari Psycho yang berhasil terjadi, yaitu dia ingin bertemu dengan Evos belum, tapi ya. Dan dia bakal bertemu juga dengan Alter Ego dan juga Onyx. Oh. Bisa dibilang Oke. 3 tim yang memiliki satu player dari timnya dia yang lama. Mantan timnya dia yang lama. Bener. Oke, Oji siapin suara lu karena Psycho. Coba lihat. Aduh, Pakai. kayak lagi, astaga. Aduh, udah jaga-jaga nih kita di sekarang. Yang di rumah juga jaga-jaga suaranya, ntar silahkan. Sok atuh ya kalau yang teriak-teriak sih. Aduh, Oke, dua Ya, pick kayak terakhir harusnya Roger. Roger kah, Lancelot kah, Bruno kah? Ganggu Roger sih. Roger bersama dengan tanknya Chow. Chow di band. Tanknya Baxia. Atlas atau Baxia? Yuzong. Pakuito tank. Harley. Pakuito tank. Ya kan, bener kan? Dari awal seperti yang sudah aku duga bahwa ini Pakuitonya untuk Leo Murphy. Somasi nantinya akan dimainkan oleh Udil, seorang Matilda, dan berarti burst damage Matildanya bakal di follow up sama Harley, karena saling berkesinambungan seperti yang kita bilang bahwa Magical ketemu Magical, apalagi Harley yang punya penetration secara gratis dari pasifnya juga ketika dia mendeal damage sampai dengan 15 stacknya. Yes. 15 kali 2 sama dengan berapa, Pak? 30. 30 15 ditambahin kali lagi. 30 ah? 15 kali 2 kali 3 kali 8. Berapa? Lama lo pada. Lama gua gerus Orang rambut. 0 jawabannya kok. Terakhirnya kan gue bilang 0. Lancelot. Lancelot. Bruno. Atau nggak Roger.
Granger. Salah. akhirnya keluar. Akhirnya, finally, Granger. finally akhirnya Yes. Granger keluar the line of down dan akan digunakan oleh seorang Albert. Prediksi dari kedua belah pihak antara Kokester saya dan juga analis, silakan KB. Aku lebih suka line up-nya Hierarchy Hoshi dengan Esmeralda. Oke, Aku alter ego. alter ego. Iya. Aku, Ya. Anarki Hoshi. Kenapa? Tebak. Granger? Benar. Iya, iyalah. Kok tahu sih Cici. kamu? Ya kan aku translator. Mata kamu tuh apa ya? Ada rapsodinya gitu mata kamu Ji tadi di. Rapsodi indah bernyanyi, janji. Beda nada Oke. dong. Salah ya? Lung, untung ada murni loh. Ya udahlah Oke, kalau begitu teman-teman teman-teman ya. semua. Tuh. Udah gak sabar, kita Iya. bakal langsung masuk ke dalam in game. Di mana Alter Ego versus Anarki Hoshi akan ada pembalasan dendam di Land of Down. Langsung kita saksikan di game yang pertama. Benar sekali, langsung aja nongol di kolom komen dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap kedua tim yang sedang berlaga. Hierarchy Hoshi versus Alter Ego. Cakep. Gak usah lama-lama, let's go. Alright. Wiz King akan bertemu dengan seorang Pai, tapi Sally Boy bakal di-cover dengan seorang Leo Murphy dengan cukup baik. Langsung ngibrit ke arah Little Wanderer untuk seorang Leo Murphy. Bakal mengganggu pergerakan mungkin, tapi ternyata di sini lebih diunggulkan terhadap seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Iya, Sampai Sally Boy. jungle-nya pun bakal coba diganggu seorang Sally Boy di arah mid lane pin, memberikan damage cukup sakit dan Seven benar-benar datang, tapi ternyata di sini Albertnya masih bisa untuk mendapatkan satu buah orange buff terlebih dahulu. Oke, cukup cepat tadi farmingan dilakukan, tapi di bagian bawah Ahmad dengan adanya Yuzong masih beradu aja short kill yang mereka milikin karena Wiz adalah lawan yang berada satu lane bersama Ahmad. Tapi R7 ternyata terkena pressure cukup banyak dari seorang Pai. Dibalikkan keadaannya, seperempat darah Pai harus mundur. Leo Murphy bisa untuk menggantikan Pai sementara di arah lane-nya. Kalau dia mau untuk bertahan atau dia mau untuk mundur. Waduh. Wah, Leo Murphy memancing keributan. Dipanggil Pak. Leo Murphy memancing keributan dengan ada stiker lemon di sini. Akankah Hierarchy Hoshi akan mengamuk? Ini hati-hati, bro. Bye-bye. Sementara itu Benedetta sedikit lagi SP tersisa. Untungnya belum sempat untuk mengeluarkan execute ke arah one-one. Itu execute kalau keluar bakal ditumbangin pas banget didapatkan. Tapi ada Albert di sana mengcover pergerakan dari yang Seven. Pelikan dikeluarkan juga. Dan Sonata first blood didapatkan. Sudah ku bilang. Satu stiker Lemon berhasil membuat tim Hierarchy Hoshi mengamuk di sini, Pak Pulo. Memanggil cuaca buruk sepertinya tadi ya, karena dengan ada stiker tersebut. Sangat-sangat berbahaya sekali, tapi untuk sekarang Ahmad di bagian bawah kita lihat Dragon Tail dikeluarkan kembali, masih beradu aja dengan Wiz. Ya udah, ini berdua juga Pasifnya anak udah banget ya. nyala, lihat bahkan saya ikut terkena damage yang cukup banyak harus ditumpang oleh Sally Miracle Boy. Retribusi diamankan Sally Boy, tapi lihat di arah belakang Ahmad derek menuju ke arah seorang Albert. Fokus objektif dari Doi dan Ahmad berhasil mendapatkan Albert di belakang sana walaupun harus ditukar dengan seorang R7 berhasil memotong seorang Ahmad di arah belakang. Wow, Ahmad sekali terbang. Wiz, oke. Mau nggak mau? Not Iya. bad. Mau nggak mau? Karena kalau nggak diambil oleh Wiz ini bakal rugi banget. Bakal diambil seorang Sally Miracle Boy dengan adanya poker trick yang dimiliki. Seorang yang saya menuju ke arah belakang Leo Murphy harus mundur. Lihat 3 player dari tim Hierarchy Hoshi mencoba untuk mengkawal pergerakan Leo Murphy. Berhasil di arah belakang. Bakal coba diganggu dan Leo Murphy tercatat. Harus dipanis. Hero-hero nakal atau player-player nakal seperti Leo Murphy dipanis di arah top lane. Iya, berhasil lagi mendapatkan karena Leo Murphy, tapi Ahmad luar biasa sekali dia mengeluarkan Black Dragon Form, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, Pak. Albertnya dapat, Parsyanya juga dapat, semuanya ini disikat habis tadi oleh Ahmad. Yes, item yang bakal kita lihat bahas KB di menit yang ketiga ini. Iya, cukup menarik. Ternyata Sally Boy-nya sudah selesai dengan item jalan yang dimiliki. Tapi Albert juga nggak mau kalah di sini. Dia punya raptor macet. Diadu kalau dari kedua junglernya. Hanya saja lihat Yuzongnya Ahmad. Udah langsung dikit lagi mau jadi beban action. Yes, dia nggak takut, dia nggak butuh Deadly Blade. Sally Boy dan Miracle Boy menuju ke arah gold bar terlebih dahulu. Langsung ada Deadly Magic Poker Trick, tapi Leo Murphy di belakang sana. Uppercut, Whiskey harusnya meledak dan lihat. Jab dari seorang Leo Murphy menumbangkan di sana posisinya dari Pai. Langsung cross bolting, menghindari pergerakan dari seorang Psycho. M7 masih mau lebih, yang berenang dan juga ada satu buah final blow dari belakang. R7 memilih untuk mundur terlebih dahulu dengan Extreme ini. Kedapatkan damage burst yang dikeluarkan. Oh my god, tukang somai kejemur gol. Oh my god. Tapi di bagian tengah Parsyanya akan meregang nyawa sedikit lagi. Berhasil untuk mendapatkan Parsy.
partialnya. Oh. Enak banget deh Sally Boy. Ini aku Nggak ada nggak siapa-siapa nih. expect sih sebenarnya gameplay dari Alter Ego ternyata lebih agresif daripada line up yang dimiliki oleh Araki Hoshi. Iya, Bahkan mereka benar-benar memanfaatkan bagaimana mereka mempunyai rotasi cepat banget, apalagi dengan Pak Wito. Makanya Akai di sini untuk catch up dari Saiko-nya agak sulit untuk mengejar rotasi yang dimiliki oleh Murphy. Ditambah satu lagi, ketika ada Hurricane Dance, itu bisa di-cancel. Benar. Dengan adanya knock out strike yang dimiliki oleh seorang Paku itu, ini memberikan damage yang cukup baik. Dan sedangkan ini dari Sally Boy di arah top lane berhasil mendapatkan turtle-nya kembali. Untuk kedua kalinya di menit yang keempat, Sally Boy cukup fair. Dengan turtle 2 kali whisking bakal dikawal oleh seorang Saiko karena aman mencoba untuk melakukan rotasi ke arah bottom lane karena turretnya dirampok asal-asalan. Wah, turretnya dirampok asal-asalan, dicicil abis-abisan. Sementara itu Wiz mundur lagi, ada skill juga udah habis karena udah lewat dari menit kelima. Setup dua player akan ada di dalam sebuah bush, tapi ternyata hanya mengambil ke arah satu jungle-nya aja. Dibalikan keadaannya, Sally Boy bakal coba dikasih ke arah Orange Buffet terlebih dahulu. Saiko di garis depan, hati-hati, udah mulai masuk bus. Udil bakal coba dijepit asal-asalan, tapi ternyata Udil dengan koblonnya memberikan damage cukup sakit. PRS dikompor dengan dia Sonata, mau memundur para pemain dari tim Alter Ego dan bahkan Udilnya tersiksa. Lihat Rhapsody dari seorang yang sangat baik, tapi Hurricane sakit dan lagi Leo Murphy masih bisa digeser dan dibikin dengan pocket tinggi. Berhasil menemukan seorang Saiko. Ada play from Sally Boy, the Miracle Boy. Benar sekali, tapi Leo Murphy masih ingin lebih seperti berserta dengan Sally Boy. Mau maju ke bagian depan, tapi ternyata untuk kali ini Amat, mau pegang seorang Ahmad tercapik. Ahmad, bukan sembarang Ahmad kali berdiri di tengah sana. Ahmad Mauzi memberikan permainan luar biasa. Mendengar seorang Vince dan Vince King harus mundur kali dia dimiliki dengan pocket ring-nya. Sudah maju, tapi Vince PRS hanya untuk menit saja. Karena Vince King serba dalam terakhir. Ahmad boleh disumbangkan, terlalu offside. Iya, terkena efek stun yang diberikan juga. Tadi udah ada Curse of Crow atau Energy Impact, belum lagi Feather Ice Strike yang dikeluarkan. Combo lagi udah ada AK yang lain. Ini benar-benar Ahmad untuk menumbangin dia. Banyak sekali short skill yang harus dikeluarkan dan menjadi sebuah keuntungan untuk player Alter Ego yang lain bisa memanfaatkan space tersebut gitu loh. Benar gimana Bung KB? Kalau misalkan dengan 3000 network kayak gini, space-nya bahkan udah harus dimanfaatkan sekali oleh teman-teman dari Alter Ego. Apalagi dari top lane yang udah jebol, Pai-nya ini udah bisa join fight. Tapi kenapa dia belum mau join fight? Karena belum menit 7, belum setup tim fight besar untuk turtle yang ketiga nanti. Mungkin sekarang adalah timing yang tepat untuk 5 man langsung ke arah turtle. Oke. Oke, tapi ternyata Tuker lane ternyata. ada tuker lane sama satu lagi. Saiko dari garis tengah. Saiko bakal coba untuk memberhentikan pergerakan. Setup duluan. Iya, setup duluan. Memberhentikan pergerakan dari Alter Ego yang coba untuk mendapatkan satu buah turtle lagi. Dan ini dia head to head antara support mid lane antara Udil dan juga Fit dengan KDA yang 6,3 versus 4,2. Tapi turtle berhasil diamankan oleh seorang Albert dengan retribution yang cukup baik. Sementara Albert pun kali ini, Feather Ice Strike yang terkena ke arah Pai, tapi untungnya Pai masih bisa kabur ke bagian belakang. Ada 3 poin weakness lagi dari Parsianya, akankah diambil oleh Pai, tapi ternyata untuk Energy Impact ataupun di-flickerin ke bagian depan, hilang sudah untuk Parsianya. Satu untuk satu, tapi kerugian kali ini Saiko bakal coba dihajar habis-habisan. Leo Murphy masih mau lebih. Udil di arah belakang sana masih mencoba untuk menjaga pergerakan supaya tidak ada yang kabur. Whisking pun dia bisa menahan satu buat turret di arah bottom lane. Di sisi lain, Udil harus dipotong. Albert benar-benar tahu keberadaan di mana Udil berada dan dia pengen dapetin satu buah poin tambahan. Oke, NOD pun diambil oleh Udil sekarang. Mereka kehilangan satu outer turret di arah top lane-nya, tapi gold dipegang oleh Sally Boy. Ahmad mencoba untuk one by one situation. Kali ini R7 dan juga Ahmad top 2 dari offlaner yang berada di MPL ID saat ini. Betul bukan begitu, Profesor Gabe? Bener banget, ini salah satu high mechanical Hai Mika, yang bisa dibilang ya, walaupun tadi sempat terpisah. Tapi kali ini kalau dari segi damage, Sally Boy yes akan sangat masuk akal ketika Sally Boy ngedeal damage paling tinggi karena dari tadi dia melakukan ganking dengan rotasi yang sangat cepat sekali, space escape, deadly magic. Dan berkali-kali kita sempat melihat bahwa sampai R7 jadi korban. Udah mulai masuk sama pocket dan juga Deadly Magic hanya untuk ngepok damage saja, membuat R7 mundur. Sedangkan di arah bottom lane, coba dipasang. Crossbow tank udah mulai nyala kali ini, tapi belum dipencet oleh seorang Pai. Mereka sabar, karena Pai tahu nggak mungkin bisa di take down dari Wish-nya. Sedangkan malah kerugian yang luar biasa ketika 40 detik something untuk menunggu seorang Crossbow tank. Ada Udil di belakang sana, aman membuka lihat dengan naganya langsung berikan top Saiko. Nggak peduli apapun yang terjadi, dan pinnya tertinggal kali ini. Tantaman benar kumpul langsung didapatkan dan Fit harusnya bisa bertahan. Execute Israel dari
seorang Ahmad. Wow, Ahmad memotong dari belakang dengan Black Dragon Bomb-nya. Ini dia pasifnya nyala, darahnya nambah lagi, tapi Ahmad efeknya udah hilang untuk berubah menjadi naga. Dilompatin lagi ke depan. Baik banget backupan yang dilakukan oleh Alter Ego. Pilihan yang tepat dari seorang Ahmad, lompat ke depan karena pasifnya nyala. Sedangkan F7 melakukan juga dengan baik, berhasil mendapatkan 2 turret di arah top lane. Iya, saling bertukar aja. R7 belum mengikuti war dari tadi. Dia masih melakukan split push sendirian, masih melakukan farmingan sendirian, masih cutting minion sendirian. Hanya saja untuk sekarang hasil yang didapatkan juga nggak kalah bagusnya. Sementara untuk R7 bisa kali bertahan, masih bisa sedikit lagi SP tersisa. Hilang sudah untuk Benedetta-nya. 4 lawan 5 ini bakal jadi buruk banget kalau misalkan Araki Hoshi mau setup ulang lagi atau ke pick off lagi Alter Ego. Sebenarnya mereka memiliki kendali untuk Lord kali ini yang pertama. Walaupun belum di enhance, tapi lihat Sally Boy dengan ada di Magic-nya sangat ngerontokin punggung-punggung dari R7. Dan kali ini lihat di sisi lain Leo Murphy, Karafin dan Lord tidak akan dikontes. Tapi Ahmadnya menuju ke arah belakang, menuju ke arah seorang Finn. Buru yang bakal coba ditabrak. Kali ini langsung ada hantaman berat untuk ke arah belakang. Finn gak punya bisa coba paksakan. Setumbang. Ahmad harus mengeluarkan banyak short skill untuk seorang Ahmad. Ahmad benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang Araki Hoshi. Backline-nya burung ketemu naga. Hantaman berat tumpul. Sedangkan para pemain dari tim Araki Hoshi mereka gak punya backup damage Cyclone. Di sini Bapak Lontar Ahmad sudah muncul di arah mid lane. Menuju ke arah ini bertarik. Whiskey menuju untuk mundur. Psycho udah gak punya begini. Satu ada final blow ke arah belakang dari seorang S7. Dilakukan kali reminin saja, tapi ternyata ada Bapak Lontar Ahmad masih coba fokus menuju ke arah ini bertarik. Nggak ada yang bisa menolong. Ini bisa taretnya karena Finn sudah ditumbangin begitu saja. Benar kali, masuk menit ke-11 hampir saja untuk karena dia serang terus dikeluarkan begitu. Bisa kabur ke Topeng, akan dikeluarkan Akainya tumbang. Masih ingin Balin dengan adanya satu Yuzong yang berhasil dijepit oleh Akai di sisi dari sebelah kiri lane of down. Sementara itu dari bottom lane ini Peter Parrot-nya berhasil diambil oleh anak-anak Alter Ego. Peperangan dimulai mundur sampai ke belakang. Buset, dah salah langkah dari R7 tadi sepertinya. Ataupun dia emang nge-pick off, mau nge-pick off ke arah satu player dari Alter Dia Ego. punya execute soalnya. Ngelihat fight tadi sekarang kayaknya itu satu Iya. kesempatan yang emang bisa dimaksimalkan. Yap, nah ini dia. Psycho, ready, siap-siap. Tapi Lord sudah diamankan. Psycho gak ada follow up. Untuk kali ini baru pertama kalinya melihat Psycho tidak ada follow up. Tapi Naga bakal coba dikejar dading didangdung. Langsung ditabrak hantaman pada tubuh dari arah belakang. Whiskey Mumang coba dipaksakan keadaannya. Tapi Dragon Tail hanya mengusir mundur seorang Whiskey. Untuk pertama kalinya aku melihat Psycho gak ada follow up sama sekali dari tim Araki Hoshi. Lihat Murphy tas. Kalau kata Bung Kornet. Mulai kencang jempol dari Leo Murphy ini dia. Semalam Victor pun kali ini milik dari R7. Kita lihat aja Lordnya akan hadir, akan tiba di pesta sesaat Stiker lagi. Lemon memancing keributan. Udah lepas sama dari Soul Bloom-nya. Langsung ada Stone attack ke arah belakang. S7 memberikan damage tapi ternyata Selibo dari samping. Enemy turret berhasil mendapatkan dari seorang Alter Ego tapi balik ke fokus pada ke arah base dari tim Alter Ego. Sedangkan Ahmad memperang dengan backline dari tim Araki Hoshi. Gak ada yang bisa bertahan. Mereka akan didapatkan. Dan lihat bahkan Leo Murphy terlalu outside. Ahmad pun hilang. Ini bisa dibalikan keadaannya. Dari tim Alter Ego harus mundur. Mereka gak boleh memaksakan keadaan dan ini bisa menjadi bencana kalau mereka terwipe out. Wah, 2 orang hilang tapi sepertinya peperangan masih berlanjut. K3 ini harus mundur. Apabila ada strike push yang dilakukan oleh Araki Hoshi, 5 orang maju ke bagian depan sebelumnya mungkin akan meng-clear ke arah minion. Ini akan menjadi sebuah bahaya lagi untuk Alter Ego. Tapi wave minion perlahan nabrak ke arah base turret. banget. Ini itemnya Aku malah lebih fokus tiba-tiba ke Divine Blade-nya dari Udil sih. Ya udah karena pengen ngobrol di arah belakang. Wah, ini Karena berkali-kali kan. merontokin banget ke arah seorang Luis sih. Tapi Udil masih bisa selamat atas pencetan seorang Cycle. Mantan timnya, mantan KG yang dulu bersenambungan menjaga seorang Udil. Hampir saja mendapatkan seorang Udil, tapi dia Sonata yang cukup sakit dikeluarkan oleh seorang Albert. Memecahkan mid turret dari tim Alter Ego untuk pertama kalinya. Iya, mulai berbalik keadaan perlahan sedikit demi sedikit. Ini dia yang kita lihat dari replay barusan. Buka B. Ya, Nafsu kalau banget. kita melihat tadi barusan kayak di sini Leo Murphy masuk dan Ahmad juga soul gripnya connect. Iya, Ya tapi nggak dikejar sampai base juga bro. bener dia ngejar sampai ke base, Pak. Tadi Ini. iya. Assalamualaikum. Tadi tuh aku mikir gini, Kenapa? kok Ahmad bisa mati, ya Iya. kan? Karena aku lagi lihat yang lain, ternyata Ahmadnya loncat ke belakang. Ya Iya. mati lah karena base bosku. Nyampurin DNA naga sama burung kayaknya Pak ya. Makanya Terbangnya. dicampurin ke sana langsung terbang. Ini Araki Hoshi benar-benar harus mendefense 3 turret ini, betarnya sudah tidak ada. Ahmad juga nggak boleh offset kembali. Psycho di garis depan. Psycho bisa aja di pick off,
lihat crossboxingnya udah nyala, tapi Hurricane hanya untuk defensif. Lihat, Whisking yang bakal menjadi pilihan kali ini. Whisking pun gak bisa bertahan dengan cukup banyak karena sakit banget pasti damage dari Demon Hunter dan juga Corrosion Side-nya. Iya, efek slow-nya nongol, basic attack-nya sakit, berbahaya banget dua item tersebut apabila udah siap untuk langsung digunakan, belum lagi tambah-tambahan dari item lainnya. Nah, ini 3 wave nih udah keluar 6.000 juga. soalnya, beda networknya sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi kalau ngomongin masalah setup ini pelan-pelan Ararki Hoshi juga nggak boleh kalau misalkan Psycho terus-terusan di kayak giniin sih, kayak dimain-mainin lebih tepatnya. Bener banget. Ya witness-nya kebuka, nggak ada yang namanya Hurricane Dance, tentu dia nggak bakal bisa teamfight. Mau nggak mau Psycho harus lebih sabar dulu dan lihat R7 yang mulai kiting ke arah depan. Mau nggak mau, karena kalau Psycho duluan, Psycho bakal bonyok. Sedangkan R7 masih bisa untuk menghindari damage-damage yang dimiliki dari para tim Alter Ego. R7 tuh masih bisa ngedance, sedangkan Psycho harus mundur dengan Thousand Poundernya agak sedikit lama, berbeda jauh dengan R7 dengan Benedettanya. Leo Murphy masih mencoba, tapi Ahmad lihat sudah mulai mengcutting, dipotong menuju ke arah seorang Finn. Gak peduli apapun yang terjadi, Parcanya bakal dipukul mundur, tapi Hurricane hanya untuk defense dari tim Ararki Hoshi. Ararki Hoshi hampir saja terpotong pergerakannya dan hampir saja kehilangan 2 player dari tim Ararki Hoshi. Mendadak darah Esmeralda bisa setengah seperti itu, putihnya belum juga ngapa-ngapain. Tapi bener, pergerakan dari Ahmad ini kalau udah ada ya gimana ya, bareng-bareng nih mereka jalan ya, siap-siap deh. Ahmad pasti ada di belakangnya dengan berubah menjadi naga, itu terbang di bagian atas mereka, Pak. Kayak let's say Ararki Hoshi punya 3 lapis nih. Iya. Nah, si Leo Murphy itu ngejar ke lapis yang pertama. Iya. Ahmadnya tuh udah nyampe lapis kedua. Bener, Pak. Makanya udah tinggal dihajar dan Tifa akan selalu terjadi seperti itu. High groundnya bakal kuat banget dari Ararki Hoshi karena Finn. Lagi dan lagi kita lihat Ahmad yang menuju ke arah seorang Finn. Gak peduli apapun yang terjadi, langsung fokus tapi Winter Trajan hanya semua mendelay saja, langsung ditumpah ke kill spree didapatkan oleh seorang Pai menuju ke arah Leo Murphy. Kena counter strike yang gak kena, tapi Ahmad lebih fokus menuju ke arah Bartol. Turret di arah base-nya. R7 masih mau lebih, ditinju R7 yang sudah tumbang. Ahmad terlalu barbar di arah backline. Whisking crossboxing-nya udah nyala, Pai gak mau terlalu barbar kali ini karena masih ada satu box crossboxing. Pai langsung terbang ke arah atas, Gatlan didapatkan oleh seorang Selim dan mereka mendapatkan Ararki Hoshi, tersisa seorang Ahmad. Wipe out! Alter Ego take the game 1! Alter Ego, kemenangan yang cukup cepat didapatkan oleh Alter Ego. Wow, what happened with RRQ? 21-12 dengan skornya dan bahkan winning condition sisi powernya yang dimaksimalkan ternyata dari teman-teman Alter Ego. Mereka punya Paquito, mereka punya Yuzong. Ini adalah dua hero yang memanfaatkan sekali sisi power hingga high ground dari teman-teman Ararki Hoshi, yaitu adalah Varsha harus di take down terlebih dahulu. Iya. Dan ketika tidak ada Federal Strike, ini artinya tidak ada yang namanya defense di bagian high ground. Dan Toshi dan Sonata mungkin pelurunya ya tajam lah. Tajam. Ya. Critical keluar semua. Iya. Tapi kan permasalahannya kan cuma satu line untuk 3 kali keluar dari satu ultimate. Bener, Pak. Belum lagi Ahmadnya sih. Ahmadnya tuh Umpan lambungnya itu dia motong, dia langsung ke bagian belakang, Pak. ke Ahmad selalu dia nggak peduli Selalu. apapun yang terjadi. Dia nggak peduli apapun yang terjadi, mau itu Finn udah Winter Truncheon, mau dia enggak, Itu kayak urusan mau di belakangan. cover, mau gue mati berkali-kali, Finn mati, tukar gue, is oke. Kayak Finn aja tadi kan pakai Winter Truncheon kan untuk menghindari satu buah cycling Bener. Eagle dari Udil dan juga ternyata Furious Dive-nya nggak kena. Iya. Ketika di follow up juga di bagian akhir, itu yang tadi aku bilang kayak, oke, Paquito Leo Murphy fokusnya kemana? Fokusnya ke R7, ke Wiz, oke. Tapi backline-nya itu nggak ada yang cover sama sekali. So, lapis keduanya yang disamperin sama Ahmad, karena Ahmad udah punya sustainability, dia menang landing phase di gold lane, dan dia udah tinggal tabrak Slonong Boy aja. Gila, di Slonong Boy-nya parah banget, dan Parah. bahkan Finn-nya mau jadi burung, nggak jadi burung ditabrak, kayaknya Ahmad. Itu tadi satu momen juga Wings by Wings udah digunakan. Iya, benar. Wings by Kayaknya Wings udah digunakan. Ahmad yang pernah trauma dengan adanya Varsha, Varsha. ya, pernah sampai ganti nama jadi Anti-Mana. Anti-Mana. Karena di Grand Final kemarin dia sempat tidak punya mana. Dia benar-benar ngincer ke arah pasar. Dia benci banget sama Varsha. Karena emang Bukan power, Finn, power ya. spike high ground dari Ararki Hoshi tinggal di Varsha gitu loh. Yes, Kalau kita makanya. ngomongin masalah defensif, oke lah mereka punya Akai. Tapi kan itu hanya untuk membubarkan sisi power. Iya. Esmeralda juga sebenarnya ketika ditabrak dengan tadi Deadly Magic.